Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Ketika admin Dunia Fana News membaca sebuah testimoni indah dari seorang Irlandia yang bernama Mark de Fawait di situs berita The Irish Times yang berjudul 10 Things I Have Learned from 10 Years Living in Malaysia. 10 hal telah saya pelajari selama 10 tahun tinggal di Malaysia adalah ungkapan puitis, sebuah kejujuran dan ketulusan hati dari seorang barat bernama Mark de Fawait yang egosentrisnya telah berasimilasi dengan sempurna bersama dengan budaya timur Malaysia yang sosiosentris. Sebagai bukti asimilasi dirinya dengan masyarakat Malaysia, di bawah foto wajah tampan Mark de Fawait ada caption kesan tulusnya tentang orang Malaysia yang sosiosentris. Saya secara konsisten menganggap orang Malaysia sangat ramah, baik hati dan murah hati. Meskipun saya akan selalu menjadi orang Irlandia, saya menganggap diri saya sangat beruntung bisa menyebut Malaysia sebagai rumah saya. Selanjutnya, Mark de Fawait mulai menulis pengalamannya selama tinggal di Malaysia dengan kata-kata yang terasa murni terpancar dari hatinya, yang telah begitu mencintai Malaysia sedalam cintanya pada istrinya yang ternyata juga wanita Malaysia. Sehingga dengan membaca kisah Mark de Fawait tentang 10 kesan-kesannya selama 10 tahun tinggal di Malaysia, saya merasa seolah ikut telah menjelajahi Malaysia meskipun saya belum pernah sekalipun menginjak kaki saya di bumi Malaysia. Inilah kisah mendalam Mark de Fawait tentang Malaysia. Ketika saya pertama kali datang ke Malaysia, saya berada di persimpangan jalan dalam hidup saya. Persimpangan jalan berdebu di India Selatan tepatnya. Satu jalan buntu. Saya tahu ini telah melakukan perjalanan sejauh yang saya bisa. Jalan lain menuju ke jembatan yang terbakar sebagian. Di tepi seberang ada tempat di mana diri saya yang lebih muda relatif merasa puas. Saya tidak yakin apakah jembatan itu dapat diperbaiki atau lebih tepatnya apakah relatif puas itu adalah aspirasi yang layak. Jalan lain menuju kembali ke Irlandia. Tetapi saya telah menghabiskan seluruh kehidupan dewasa saya dalam pengasingan yang dipaksakan sendiri, dan bila mundur kembali atau retreat tampak seperti mengakui kekalahan. Ada jalan lain juga, tapi aku mengambil jalan menuju wanita yang kelak akan menjadi istriku. Dia satu-satunya alasan saya memilih Malaysia, negara asalnya. Setelah beberapa tahun di Kuala Lumpur, kami pindah ke Pulau Langkawi, di mana kami tinggal di semi pengasingan mengajar yoga dan meditasi. Di waktu senggang, saya menyempatkan diri menulis cerpen dan mengulas buku untuk koran Malaysia. Berikut ini adalah beberapa hal yang saya pelajari tentang Malaysia selama dekade terakhir tinggal di sini. Kesan pertama saya, semua orang Malaysia sederajat, tetapi beberapa lebih sederajat dari yang lain. Malaysia secara etnis beragam dan menjadi anggota kelompok etnis tertentu memberikan keuntungan dan kerugian. Misalnya, setiap orang memiliki kebebasan beragama, kecuali etnis Melayu yang harus beragama Islam.
Hampir sepertiga dari tanah di Melayu digolongkan sebagai cagar Melayu dan hanya dapat dimiliki oleh orang Melayu. Di tempat saya tinggal, angkanya mendekati 95%. Etnis lain yang ingin tinggal di daerah ini harus menyewa karena mereka tidak memiliki rumah secara sah. Kesan kedua adalah pendidikan sekolah dasar dibagi menurut garis linguistik. Warga Malaysia dapat bersekolah di sekolah bahasa Melayu, Cina atau Tamil yang mewakili bahasa yang digunakan oleh kelompok etnis dominan Malaysia. Secara teori, siapapun dapat bersekolah di sekolah manapun. Tetapi dalam praktiknya sangat jarang bagi siapapun yang bukan etnis India untuk bersekolah di sekolah Tamil. Sudah menjadi hal yang umum bagi kelas menengah Melayu untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah bahasa Cina. Tetapi mayoritas orang Malaysia cenderung bersekolah dalam bahasa etnis mereka. Kesan yang ketiga adalah pemerintah terdiri dari koalisi partai politik yang berpusat pada etnis. Partai dominan mewakili etnis Melayu, dengan partai lain mewakili etnis Tionghoa dan India. Ditambah beberapa partai kecil dan independen lainnya. Meskipun secara teknis merupakan negara demokrasi, Malaysia tidak pernah mengalami pergantian pemerintahan sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957. Kesan yang keempat adalah kebebasan berbicara adalah hak istimewa, bukan hak. Pemerintah secara langsung dan tidak langsung mengontrol hampir semua media. Suara perselisihan sesekali terdengar di outlet berita online. Tetapi internet diawasi dengan ketat. Situasi web yang kritis terhadap pemerintah secara rutin diblokir dan tidak jarang orang ditangkap karena tweet atau kiriman Facebook yang tidak bijaksana. Apapun yang dianggap kritis terhadap Islam tidak akan ditoleransi dan banyak Muslim Malaysia semakin menjauh dari sikap moderat. Menyerukan undang-undang yang akan memungkinkan hukuman yang lebih ketat untuk kejahatan termasuk cambuk dan amputasi tangan. Kesan yang kelima adalah perawatan kesehatan hampir gratis. Dengan jaringan rumah sakit dan klinik pemerintah, perawatan kesehatan dapat diakses dan terjangkau oleh hampir semua orang. Malaysia juga membanggakan rumah sakit swasta kelas dunia. Harga kedokteran gigi juga sangat terjangkau. Keenam, ini musim panas sepanjang tahun. Berada di dekat garis khatulistiwa, iklim Malaysia sangat stabil dengan sedikit variasi musiman selain musim hujan, yang mempengaruhi berbagai bagian negara pada waktu yang berbeda dalam setahun. Suhu harian rata-rata berkisar antara 30 dan 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang sangat tinggi. Dari jarak yang amat ini, sangat mungkin untuk melewatkan cuaca Irlandia yang lembut dan segera menjadi mudah untuk memahami mengapa orang Malaysia menghabiskan begitu banyak waktu nongkrong di pusat perbelanjaan ber-AC. Kesan yang ketujuh adalah orang Malaysia menyukai makanan. Karena cuaca sangat jarang berubah, orang tidak membicarakannya dengan cara yang sama seperti orang Irlandia. Sebaliknya, orang Malaysia berbicara tentang makanan. Orang Malaysia sangat bangga dengan warisan kulinernya dan memang demikian. Setiap etnis memiliki spesialisasi masing-masing, tetapi resep mereka juga mempengaruhi satu sama lain pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Ada warung makan pinggir jalan dan food court di mana-mana, dan harga makanan di luar
sangat terjangkau. Sisi gelapnya adalah tidak semua makanan itu sehat. Bagi banyak orang Malaysia, gula adalah kelompok makanan dan menggoreng seringkali menjadi metode memasak default. Lebih dari 45% orang Malaysia mengalami obesitas, menduduki peringkat teratas di Asia Tenggara. Kesan yang ke-8 adalah Malaysia memiliki infrastruktur kelas dunia. Malaysia memiliki jalan raya yang menyaingi semua jalan di dunia dan sebagian besar jalan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada yang saya ingat saat tumbuh di Komit pada akhir abad lalu. Layanan pos, telekomunikasi, dan listrik berjalan lancar di sebagian besar negara. Wi-Fi gratis tersedia di sebagian besar gerai makanan dan minuman kelas menengah. Air rumah tangga kadang-kadang mengalir, terutama di wilayah Kuala Lumpur yang lebih besar, rumah bagi 1/5 populasi Malaysia. Tetapi sebagian besar semuanya berjalan dengan sangat efisien. Kesan yang ke-9 adalah Malaysia adalah surganya pecinta alam. Malaysia memiliki beberapa ekosistem yang paling beragam di planet ini, terutama hutan hujan dan terumbu karangnya, dan negara ini adalah rumah bagi banyak spesies langka termasuk tapir, terenggiling, orangutan, harimau, dan badak yang sayangnya semuanya terancam punah. Baik karena deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit atau dari perdagangan satwa liar ilegal. Kesan yang ke-10 adalah aset terbesar Malaysia adalah rakyatnya. Orang Malaysia sangat santai dengan sebagian besar orang Malaysia, terutama di luar daerah perkotaan, menjalani hidup apa adanya. Dalam 10 tahun terakhir, saya secara konsisten menemukan orang Malaysia sangat ramah, baik hati dan murah hati, dan meskipun saya akan selalu menjadi orang Irlandia, saya menganggap diri saya sangat beruntung dapat menyebut Malaysia sebagai rumah saya. Saya akui ada kalanya saya berpikir untuk pergi, tetapi alasan untuk pergi selalu kalah dengan daftar panjang di kolom plus. Seperti diriku yang lebih muda, Malaysia juga menemukan dirinya berada di persimpangan jalan sekarang. Dan beberapa jalan tidak mengarah kemana-mana, seperti yang bisa diduga dari membaca daftar singkat ini. Ada hari-hari di mana saya merasa sulit untuk optimis tentang apakah Malaysia dan saya akan memiliki masa depan yang panjang bersama. Saya tentu berharap begitu. Saya merasa seperti sedang melakukan yang terbaik. Tapi seperti yang telah saya pelajari dari pengalaman pahit, terkadang ada titik dalam hubungan di mana salah satu pihak dihadapkan pada perbedaan yang tidak dapat didamaikan dan jalan harus berpisah. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.